Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hugal, Bapak Yana Maulana SSY selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa, dan rekan-rekan staf Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, khususnya wabah COVID-19. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan kajian mingguan secara daring yang bertema Urgensi Pengawasan Partisipatif bagi Generasi Milenial dengan subtema Potret Generasi Milenial dalam Politik, Model Perilaku Pemilihan Milenial, Catatan Kritis Generasi Milenial terhadap Pusaran Politik, serta konsolidasi pengawasan partisipatif bagi generasi milenial. Bahasan tersebut akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Yasin Nugraha yang akan dipandu oleh moderator Saudara Tribaldi, dan selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk mengawal jalannya acara. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Masrurah yang telah memberikan waktu kepada saya selaku moderator dalam diskusi mingguan urgensi pengawasan partisipatif bagi generasi milenial yang akan dibawakan oleh pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada diskusi mingguan hari Jumat tanggal 16 bulan Juli 2021 yang dilaksanakan rutin, yang mungkin kebagian pada saat ini, yaitu divisi pengawasan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, diskusi mingguan ini akan kita mulai dan diserahkan kepada narasumber Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil quludi wa dawaiha wa afiatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun dalam kegiatan jaringan atau Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang tadinya jadwal diskusi kita ini akan dilaksanakan pada pagi hari jam 9.30, tapi berhubung saya ada keperluan yang sangat urgensi, maka saya meminta untuk kegiatan dimundurkan menjadi di siang hari serbada sholat Jumat. Tapi tentunya tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang bersama dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan apapun kegiatan-kegiatan secara kelembagaan yang kita laksanakan, baik itu secara tatap muka ataupun secara daring, tidak mengurangi
keaktifan kita sebagai lembaga pengawas pemilu di Kota Cimahi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada sholawat dan salam kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan tentunya kepada kita umatnya yang selalu ikut turut pada ajarannya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan hari ini saya dijadwalkan mengisi kajian diskusi mingguan divisi pengawasan. Insya Allah bahasan kajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, tentu untuk evaluasi ke depan kerja-kerja pengawasan khususnya di Kota Cimahi. Yang tadi sudah disampaikan oleh MC dan moderator pada siang ini, saya coba akan mengutarakan tema diskusi itu aktif bagi generasi milenial. Sahabat-sahabat, saya hormati, tentu sahabat-sahabat juga untuk tahapan pemilu belum pencoblosan. Hanya kondisi dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 2 dan penyelenggara pemilu, maka ditentukan bahwasannya tahapan pemilu itu berubah menjadi 25 bulan. Berarti bertambah 5 bulan. Karena dirasa menurut penyelenggara pemilu, baik itu KPU terutama, bahwasannya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 itu adalah penyelenggaraan pemilu yang memang sangat-sangat luar biasa, complicated atau sangat rumit sekali. Nah, yang kita tahu sejatinya harusnya khusus aja di Kota Cimahi misalnya pilkada itu harusnya dilaksanakan di tahun 2022 kalau menurut masa jabatan wali kota atau bupati. Tetapi setelah adanya Undang-Undang 7 bahwasannya pemilu itu harus diserentakkan di tahun 2024, maka kegiatan-kegiatan pemilihan, baik itu pemilihan wali kota atau bupati, secara otomatis itu pun jadi mundur ke tahun 2024. Tentu ini menjadi kekosongan bagi kita selaku tadinya kita inginkan bahwasannya penyelenggaraan pemilihan itu tetap dilaksanakan di tahun 2022 sesuai dengan masa akhir jabatan wali kota bupati. Tapi karena pemilu presiden itu diserentakkan menjadi di tahun 2024. Itu dasar awal diskusi hari ini. Nah, tentunya dalam mengisi kekosongan itu kita selaku penyelenggara pemilu khususnya di bidang pengawasan harus bersiap diri, walaupun sejatinya kita masih ada waktu hampir kurang lebih 2 tahun lebih untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Tapi tidak ada salahnya kita penyelenggara pemilu khusus di bidang pengawasan Bawaslu untuk sedini mungkin kita membuat fondasi pengawasan pemilu khususnya di Kota Cimahi. Tentu tujuannya untuk menjadikan pemilu ke depannya itu ya, jujur, adil, dan berintegritas. Itu sahabat-sahabat semua di awal. Lalu merujuk dari hasil konsenering itu, maka penting kiranya kita mendiskusikan terkait dengan pengawasan partisipatif. Sahabat-sahabat, hari ini saya menyampaikan materi. Tentunya materi ini adalah materi secara global, secara umum yang saya dapati informasinya. Tentunya ke depannya saya ingin
materi-materi yang saya akan sampaikan ini bisa lebih spesifik lagi, terutama lebih spesifik untuk Kota Cimahinya saja. Kalau hari ini yang saya sampaikan ada lebih ke global Jawa Barat, tentu kedepannya kita juga harus bisa mengakomodir gitu kan terkait dengan urgensi pengawasan partisipatif khususnya untuk Kota Cimahi itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat, tadi sudah disampaikan oleh MC dan moderator untuk bahan diskusi kali hari ini. Yang pertama itu terkait dengan potret generasi milenial dalam politik. Saya catat beberapa persoalan-persoalan potret generasi milenial dalam politik secara garis umum. Yang pertama adalah terkait dengan personalnya. Bahwasannya potret generasi milenial kali ini gitu, lebih ke personal, mereka itu lebih ke apatis. Dalam hal apatis itu potret mereka lebih transaksional politik pemilu dan pilkada, dan frame politisme politik tidak menyentuh kepentingan milenial, kurang atau bahkan generasi milenial ini mereka kurang mendapatkan pendidikan politik. Oleh karena itu kita selaku penyelenggara berkewajiban gitu kan memberikan informasi pendidikan politik gitu kan bagi kaum milenial, khususnya tentu di Kota Cimahi. Lalu yang kedua terkait dengan bahwasannya generasi milenial kali ini mereka itu lebih enjoy hanya sebatas penonton saja gitu kan, dan tentunya hanya sebatas hak-haknya saja. Kalau mereka sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, ya mereka hanya cukup bisa mencoblos, datang ke TPS, pulang, tidak memikirkan hal-hal yang lain terkait dengan kepemiluan, baik itu secara teknis ataupun secara pengaturan. Lalu potret generasi milenial kita hari ini dalam politik, mereka hanya bisa terlibat sebagai tim sukses, misalnya tim sukses kandidat gitu kan, yang mereka lakukan secara sukarela menjadi tim sukses kandidat. Atau mungkin ada teman-teman generasi milenial hari ini yang memang sudah mengetahui informasi tentang kepemiluan, mereka tertarik dan akhirnya menjadi penyelenggara, baik itu di KPU atau di Bawaslu. Selanjutnya terkait dengan kelembagaan. Hari ini potret generasi milenial di kita terkait kelembagaan, mereka masih minim terkait dengan komunitas-komunitas milenial yang ingin ataupun dilibatkan secara langsung dalam pemilihan, baik itu pemilihan wali kota atau bupati atau pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Karena memang mereka pikir dia ikut juga sebagai bagian dari elemen-elemen masyarakat milenial. Dia berpikir apa untung dan ruginya kalau mereka ikut terjun dalam dunia kepemiluan. Itu sahabat-sahabat sekelumit potret generasi milenial dalam politik. Jadi secara umum partisipasi kaum milenial tentu tadi saya sebutkan di awal, data ini ada secara global, adanya di Jawa Barat. Secara umum memang kaum milenial ini mengalami peningkatan, banyak inovasi pada sisi kandidasi maupun keterlibatan milenial di jajaran penyelenggara. Itu pun yang tadi saya sebutkan, kalau memang mereka sudah menerima informasi terkait dengan pemiluan dan mereka akhirnya tertarik ikut terjun di dunia pemiluan. Lanjut, bahasan kedua yaitu terkait dengan model perilaku pemilih. Ada beberapa model perilaku pemilih yang saya cantumkan, yang saya tulis pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan model sosiologisnya.
yang dimana nilai-nilai sosiologis seseorang mempengaruhi perilaku dalam politik, sebab seseorang pemilih itu hidupnya konteks tertentu. Contoh misalnya terkait konteks keagamaan. Mereka mau ikut berkecimpung karena memang dalam konteks keagamaan sama pilihannya misalnya, atau kandidatnya sama gitu. Lalu terkait dengan kelas sosial, kita juga pada tahu bahwasanya kelas sosial juga istilahnya menentukan perilaku para pemilih. Contoh misalnya kelas-kelas perumahan elit gitu kan, tentu mereka juga mempunyai perilaku gitu kan, kelas sosialnya mereka, di mana partai ataupun kandidat yang bisa masuk ke kelas sosialnya mereka, misal contoh di perumahan-perumahan, ya itulah mereka yang bisa dipilih gitu kan. Lalu terkait etnis juga menjadi model sosiologis perilaku pemilih. Etnis, misalnya kita orang Sunda, calonnya juga orang Sunda, tentu kita mau dan ikut mendukung salah satu calon itu. Terus terkait kedaerahan, sama halnya dengan kedaerahan, misalnya kita orang Sunda atau orang Cimahi, memilih pasti orang Cimahi, nggak mungkin memilih orang luar. Terus ada juga terkait dengan persinggungan antara keluarga, gitu kan. Biasanya kalau memang itu calonnya masih ada darah keturunan keluarga kita, maka kita juga akan ikut memilih, gitu, karena memang masih ada ikatan darah secara keluarga. Itu model perilaku pemilih secara model sosial. Lalu selanjutnya ada model secara psikologis. Keterikatan dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang seperti kedekatan dengan partai atau kandidat. Dia sudah kenal misalnya dengan pimpinan partai di Cimahi, terus dia sudah kenal lama walaupun misalnya dia tidak ada ketersinggungan keluarga, tidak ada ketersinggungan agama, kelas sosial atau etnis, tapi karena memang secara model psikologis gitu kan, pemilih, maka dia secara orientasi pemilih, dia akan memilih kandidat tersebut atau partai tersebut. Lalu dia pun juga secara psikologis mengidentifikasi partainya gitu, apakah sama dengan keinginan hatinya para pemilih misalnya, terus juga dia mengidentifikasi kandidat, apakah secara visi misinya dia juga sama dengan pemilih gitu kan, atau mungkin dia mengidentifikasi terkait dengan isu yang dibawakan oleh kandidat atau partai itu apa, apakah sama dengan keinginan mereka para pemilih atau tidak gitu. Itu terkait dengan model perilaku pemilih secara psikologis. Lalu selanjutnya ada model pemilih secara rasional. Pemilih seperti konsumen yang selalu berperilaku memaksimalkan manfaat yang didapatkan. Contoh misalnya kita ingin membeli sesuatu makanan, tentu secara rasional keinginan kita membeli makan itu sudah terbayang di awal. Misalnya kita ingin coklat, nggak mungkin kita membeli misalnya permen gitu kan, karena ya secara rasional rasa permen nggak mungkin seperti rasa coklat gitu kan. Itu model pemilih rasional gitu kan. Selanjutnya terkait dengan pemilih milenial yang cenderung rasional. Contoh misalnya mereka mencari informasi yang mudah diakses gitu kan. Terus referensi memilih diiringi dengan konsekuensi tadi, apa untung dan ruginya saya memilih Anda atau saya memilih partai tersebut gitu. Itu adalah model perilaku pemilih yang cenderung rasional. Selanjutnya ada 5 catatan kritis buat kaum milenial. Kaum milenial selalu dijadikan objek politik, bukan sebagai aktor utama politik elektoral atau sebagai subjek. Saya sering di beberapa kegiatan, baik itu kegiatan yang mengundang para kaum
organisasi kepemudaan Ormas OKP atau para kaum santri, saya sering mengutarakan bahwasannya para kaum pemuda, kaum santri, mereka ini harus kita gerakan, kita arahkan dan kita coba rangsang bahwasannya mereka itu jangan selalu sering atau jangan selalu enjoy menjadi objek politik, tapi mereka itu harus segera mungkin menjadi subjek politik gitu kan. Jangan sampai mereka hanya dijadikan objek saja, ketika butuh dia didatengin, ketika butuh dia didekatin gitu, baik itu oleh partai atau oleh kandidat, dan akhirnya setelah dia mau menjadi objek gitu kan, selanjutnya dia tidak ada keuntungan apapun gitu kan. Tetapi hari ini mereka itu harus kita dorong menjadi subjek. Mereka itu harus kita dorong mau menjadi pengawas pemilu. Mereka itu kita harus dorong mau jadi pemantau pemilu. Mereka itu harus kita dorong mau jadi penyelenggara pemilu secara teknis, baik itu KPPS, baik itu PPS, baik itu PPK, bahkan sampai ke tingkat kota KPU gitu. Satu catatan kritisnya, milenial tidak dilibatkan sejak dalam perumusan regulasi, tapi dilibatkan di akhir dalam evaluasi melibatkan milenial. Tentu kita selalu pahami dan kita selalu laksanakan bahwasannya catatan kritis nomor 1 itu benar adanya terjadi. Contoh misalnya di ranah pemangku kebijakan regulasi gitu kan. Tentu walaupun di sana juga ada orang-orang milenial, tapi karena kepentingannya berbeda, tentu tidak akan lebih mengerucut kepada kepentingan kaum milenialnya, lebih ke kepentingan partai politiknya misal atau kandidatnya gitu. Maka di awal pun juga milenial itu jarang sekali dilibatkan sejak awal dalam perumusan regulasi. Tetapi anehnya para kaum milenial itu selalu dilibatkan di akhir sebagai kegiatan evaluasi gitu kan. Di sisi lain dia tidak diajak di awal, tapi untuk di akhir mereka diajak. Itu catatan kritis kaum milenial yang satu. Yang kedua catatannya adalah milenial masih dijadikan objek untuk mengakapitalisasikan suara kandidat, bukan menjadi yang bersama-sama diajak merumuskan gagasan figur. Jadi tadi sudah disampaikan, hari ini kebanyakannya kaum milenial itu selalu dijadikan objek, bukan dijadikan subjek. Karena kaum milenial pun juga banyak gagasan-gagasan cemerlangnya. Tapi karena memang kepentingannya sangat luar biasa, maka kaum milenial itu jarang dilibatkan sebagai subjek, tapi selalu dijadikan sebagai objek. Itu catatan kritis yang kedua. Lalu catatan kritis yang ketiga, kaum milenial menjadi tim sukses dan dilibatkan pada praktek politik uang, politik sara, mobilisasi, birokrasi, pelanggaran etik, dan penyelenggara. Tentunya itu sering terjadi juga. Biasanya para kandidat atau partai politik menjadikan kepanjangan tangannya mereka untuk misalnya gitu kan, terkait dengan politik uang, kaum milenial disebarkan di masyarakat gitu. Tapi posisinya hanya sebatas dipekerjakan untuk memberikan uang politiknya agar masyarakat bisa mendukung salah satu kandidat atau partai, memobilisasi atau politisasi sara, hanya bisa dipergunakan atau dipakai sebagai seperti itu saja. Yang keempat, catatannya adalah apatisme politik, domain pemilu pilkada dianggap domain elit. Kemenangan dan kekalahan dalam pemilu pilkada tidak berhubungan langsung dengan orientasi hidup kaum milenial. Jadi pandangan karena di awal tidak disentuh kaum milenial, karena di awal kaum milenial itu selalu dijadikan objek bukan subjek, maka kaum milenial akhirnya berpikiran bahwasannya kegiatan pemilu itu hanya sebatas kepentingan elit saja, dan kaum milenial tidak akan mendapatkan hasilnya.
Itu catatan yang keempat. Yang terakhir, catatan yang kelima adalah milenial butuh dipeluk, bukan disentuh, apalagi hanya dilirik. Jadi kaum milenial itu bukan hanya saja dipekerjakan, gitu kan? Tapi kaum milenial itu juga perlu dirangkul dan ditanya, gitu kan, terkait dengan gagasan-gagasannya, agar kaum milenial pun juga merasakan terkait dengan kontestasi pemilu itu. Itu catatan kritis kaum milenial. Selanjutnya, lalu apa sih urgensi pengawasan partisipatif bagi generasi milenial? Tadi sudah disampaikan di awal bahwasannya hari ini, ayo kita dorong, kita sebagai penyelenggara pemilu, kaum milenial itu jangan hanya saja sebagai objek. Kita dorong mereka itu menjadi subjek politik elektoral, agar mereka yang punya gagasan-gagasan cemerlang gagasannya bisa tersampaikan dan diterapkan gitu. Yang kedua, mengubah kontestasi politik transaksional elitis menjadi kontestasi yang fair, berpihak kepada generasi muda. Jadi mendorong kepada kaum milenial agar kaum milenial itu jangan sampai hanya berpikiran transaksional, apalagi berpikiran elitis menjadi kontestasi yang berpihak kepada generasi muda. Dan tentunya ide-ide yang atau gagasan-gagasan yang dimiliki oleh kaum milenial itu tentu pasti akan berpihak pada generasi muda. Selanjutnya, kaum milenial juga harus mempunyai cara melakukan pengawasan partisipatif. Jika tidak sekarang, maka momentum konsolidasi demokrasi oleh milenial akan terlewat. Nah, sebelum konsolidasi pengawasan mineral, tentu catatan pentingnya adalah bahwasannya bagaimanapun ceritanya terkait dengan pengawasan partisipatif, kalau memang kaum generasi milenial itu belum paham dan belum tahu informasi terkait dengan kelembagaan, maka jangan berharap hari ini para kaum milenial mau ikut secara sukarelawan menjadi pengawas-pengawas partisipasif di Bawaslu Kota Cimahi. Maka oleh karena itu harus diadakannya konsolidasi pengawasan partisipatif generasi milenial. Yang pertama, komunitas milenial mengkonsolidasikan diri menjadi pemantau pemilu. Jadi setelah kita memberikan edukasi, informasi terkait dengan kepengawasan, maka kita dorong mereka secara sukarelawan agar mereka mau menjadi pemantau pemilu. Yang kedua, mengkonsolidasikan komunitas milenial menjadi game changer aliansi pengawasan partisipatif dengan pembagian lokus kerja, misalnya kampanye di media sosial, komunitas literasi pemilu. Tentu hari ini kan generasi milenial sedang asik-asiknya bermain di media sosial. Nah, lahan atau tempat-tempat itu agar bisa mengkonsolidasikan dirinya atau komunitasnya agar mereka pun bisa menjadi pengawas partisipasif walaupun sifatnya dia di media sosial. Yang selanjutnya, melakukan gerakan pencegahan melalui kampanye di media sosial secara terukur dan masif. Setelah mereka kita dorong mengkonsolidasikan menjadi pengawas partisipatif di media sosial, tentunya juga harus ada muatan-muatan yang mereka sampaikan di media sosial itu secara terukur dan masif. Contoh misalnya himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dengan money politik, gitu kan, dengan politisasi SARA, gitu kan. Terus mereka pun juga harus menjadi informan atau penginformasi kepada pihak penyelenggara, atau bahkan mereka kita dorong menjadi pelapor sekaligus. Jangan sampai hanya bisa menginformasikan saja tapi tidak
itu pun permasalahan. Terakhir, melakukan perluasan jaringan dengan stakeholder pemiluan khususnya KPU, seluruh kader SKP pun juga harus segera mengkonsolidasikan diri. Misalnya kita Bawaslu Kota Cimahi mempunyai program-program terkait dengan pengawasan partisipatif, contohnya misalnya SKPP. Nah, SKPP itu kita bisa gunakan sebagai kendaraan mereka untuk bisa lebih mau menjadi pengawas partisipatif karena mereka sebelumnya kita sudah didik dalam sekolah kader pengawasan partisipatif. Jadi sahabat-sahabat, sejatinya kita sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban membuat fondasi-fondasi, apalagi hari ini sedang ada kekosongan waktu terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya langkah yang sudah kita lakukan adalah mengakomodir seluruh ormas OKP. Kita berikan informasi, kita berikan pemahaman, bahkan kita jadikan rekan kerja kita, walaupun secara belum secara legalitas gitu, tapi kita coba terus berkomunikasi dengan mereka biar mereka pun juga paham dan akhirnya mau menjadi pengawas partisipatif. Lalu yang kedua terkait dengan pengoptimalisasian kader-kader pengawasan SKPP. Sedangkan hari ini di Cimahi kader-kader SKPP itu udah beberapa angkatan dan jumlahnya juga cukup lumayan banyak. Itu juga jadi PR kita bersama, bagaimana kita mendorong mereka agar lebih aktif kali. Walaupun hari ini tentu kita tahu bersama kita masih dilanda wabah corona dan tentunya menjadi keterbatasan kita untuk bergerak di lapangan. Hanya kita bisa berkomunikasi melalui media sosial atau Zoom meeting, jaringan. Kita harus memaksimalkan teman-teman SKP yang sudah kita kader dan teman-teman SKPP yang belum kita kader, yang akan kita kader untuk kedepannya lebih mau lagi beraktivitas di dunia kepemiluan, khususnya menjadi pengawasan partisipatif. Dan terakhir, perlu saya sampaikan lagi, kita juga selaku penyelenggara pemilu, Bawaslu tentu harus lebih mengoptimalisasikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait kelembagaan kita dengan berbagai cara apapun, baik itu dengan medsos, dengan bertatap muka langsung dari mulut ke mulut, agar mereka itu tahu terkait dengan kelembagaan Bawaslu, apa fungsi Bawaslu itu kan, agar mereka pun juga tertarik dan akhirnya turun ikut mengawasi secara langsung sebagai pengawasan partisipatif. Terakhir, karena ini posisi materinya adalah secara global, kedepannya saya ingin teman-teman divisi pengawasan dan teman-teman divisi data bisa menginventarisir berapa sih jumlah generasi milenium di Kota Cimahi yang masuk menjadi daftar pemilih misalnya gitu kan. Dan itu kita catat, kita simpan datanya dan kemudian hari kita bisa tuangkan bahwasannya generasi milenium di Kota Cimahi itu atau keterlibatannya sangat besar untuk di Kota Cimahi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa dibaca menjadi bahan kajian masing-masing. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ahmad Yasin Nugraha yang telah memberikan tentang urgensi pengawasan partisipatif bagi generasi milenial. Mungkin di sini ada beberapa hal yang saya rangkum. Di antaranya hanya beberapa kalimat saja, yaitu pentingnya pendidikan kepada komunitas milenial tentang tujuan pemilu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mungkin seperti itu.
Baik, sesi berikutnya barangkali ada rekan-rekan yang bertanya, mungkin untuk saat ini dibatas untuk 2 orang tanya. Kita diskusi aja Gus ya. Ada pengalaman Oh, diskusi. atau ada masukan, Siap. kita sharingkan bersama. Barangkali dari rekan-rekan maupun pimpinan yang ingin memberikan masukan ataupun Mungkin teman-teman di divisi data, mungkin di divisi data kaum milenial di Kota Cimahi ini berjumlah sekian dan berapa gitu. Nah itu juga bisa kita jadikan bahan untuk kedepannya kalau ada kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini di luar term kita. Pak, mungkin saya dari moderator nggak apa-apa ya Pak. Siap. Harus di dulu mungkin Pak, ada sedikit dari tanpa umur ya. Komunitas milenial itu dari usia berapa sampai berapa mungkin? Berdasarkan WHO ya, Om Aldi. Ya. Karena berdasarkan WHO usia 60 tuh pemuda loh sekarang. Usia 60 pemuda itu. Catatan WHO itu umur 60 pemuda. Itu Pak. Usia mungkin Pak. Siap. Usia komunitas milenial itu sekitar usia berapa hingga berapa gitu. Hingga identifikasinya komunitas milenial sasarannya mungkin dari usia berapa sampai berapa. Walaupun tidak terbatas umur yang disebut milenial, tapi coba kita konsolidasikan di usia-usia yang produktif, misalnya dari umur sudah mempunyai hak pilih sampai umur 30 tahun gitu biasanya gitu. Karena memang posisi umur segitu biasanya orang tadi sesuai yang disampaikan di awal, kebanyakan karena memang belum menerima informasi tentang kepemiluan, dari mereka sifatnya lebih ke apatis gitu kan, lebih ke apatis atau hanya lebih ke memberikan haknya saja gitu, tidak mau ikut terjun langsung di masyarakat, memberikan edukasi, walaupun memang permasalahannya ada tetap informasi awal yang harus kita sampaikan terlebih dahulu kepada mereka agar mereka pun juga estafet bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Itu mungkin. Ya mungkin dari rekan-rekan yang lain akan ada bahasan lagi atau pertanyaan, masukan. Dipersilakan. Bu Nana barangkali dari data dan informasi lebih tahu datanya. Boleh Pak, aku mau tanya. Untuk tadi kan Pak Yasin sendiri menyampaikan untuk terkait akumulasi atau jumlah data dari generasi milenial yang ada di Kota Cimahi. Nah, kita kan cara taunya juga Pak dari KPU juga pemilih pemulanya setiap bulan jumlahnya juga cuma itu doang. Cuman segitu Pak, nggak signifikan gitu. Nah, untuk kita turun langsung ke lapangan untuk mencari data atau mengolah informasinya, ntar kayak gimana ya Pak gitu, biar bisa dijadiin bahan evaluasi. Jadi hemat saya untuk lebih, karena memang hari ini kita masih batas ya, pergerakan baik secara tatap muka juga terbatas. Mungkin hemat saya lebih ke diinventarisir teman-teman yang pada saat 2019 misalnya kaum milenial dari tadi range umur misalnya kalau kemarin misalnya PTPS 25 kalau nggak salah sampai 30 ya, atau 25 sampai tidak umurnya tidak sampai berapa lah gitu kan.
bebas, penting minimalnya 25. Nah, itu kita bisa inventarisir usia-usia yang 25 misalnya yang tahun 2019 mereka ikut menjadi misalnya PTPS gitu kan, menjadi minimal PTPS aja dulu di data yang kita sudah punya, coba itu diinventarisir, didata, terus dipisahkan umur-umur misalnya 25 sampai 30 lah gitu kan, sesuai aturan PTPS kan 25 ya minimal maksimalnya tidak ada maksimal gitu kan, minimal 25 sampai 30 kita coba urut, kita coba data ada berapa orang sih di range usia 25 sampai 30 yang pada saat itu mereka minat menjadi PTPS. Nah, itu menjadi data kita untuk nanti di follow up selanjutnya. Kalau memang pencarian data di luar Bawaslu misalnya ke KPU masih terkendala ataupun masih stuck di data atau jumlah yang segitu-gitu aja. Itu saja mungkin Nana bisa kita lakukan gitu kan. Ya, siapa? Terima kasih. Karena takutnya gini, ketika kan di kita ini ada PPID kan ya, ada PPID gitu kan. Misalnya ada yang datang menanyakan atau mungkin ada yang datang membuat skripsi misalnya gitu kan, terkait dengan kaum milenial yang mau atau sudah menjadi awas misalnya gitu kan. Nah, kita nggak punya data Natju karena data kita masih gelondongan, belum dipisah-pisahkan. Nah, misalnya itu gitu, urgensinya seperti itu. Ketika nanti ke depannya ada orang yang bertanya, meminta data, informasi terkait dengan kaum milenial di range umur 20 sampai 30 yang menjadi penyelenggara pemilu, walaupun di tingkatan bawah di PTPS, nah kita bisa menjawab dan data itu ada. Gitu. Oke, selanjutnya. Baik, ada lagi dari rekan-rekan barangkali. Izin Pak Moderator, boleh bertanya? Boleh, Sad. Boleh. Ya, Pak Materi, Pak Pimpinan, izin dan rekan-rekan mau menanyakan, kalau misalnya benar 2000 tahun depan demokrasi, untuk kaum milenial untuk menyemangatkan semangatnya atau membantu untuk berdemokrasi dengan penyelenggara dari segi SDM-nya atau dari segi itunya, yang harus kita utamakan atau kita perhatikan itu dari pendidikan politiknya terhadap orangnya atau fasilitasnya gitu Pak, biar kaum milenial itu tetap semangat dan membantu untuk kita berdemokrasi begitu Pak. Itu aja mungkin yang disampaikan Pak, terima kasih. Ya, tentunya kita kan mempunyai program-program ya terkait dengan sentuhan-sentuhan kepada kaum milenial. Contoh misalnya kita punya SKPP yang dalam hal perekrutannya juga dibatasi umur kan gitu, 25 sampai 30 gitu kan. Nah, itu kita maksimalkan dan tentunya kita juga harus membuat opsi-opsi yang lain saat kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya bisa menarik mereka. Misalnya kajian-kajian rutin di kantor misalnya, atau kajian-kajian secara daring gitu kan. Kita bisa libatkan lebih banyak lagi mereka gitu kan dengan kegiatan-kegiatan itu gitu kan. Agar mereka pun juga terangsang. Kan pada intinya mereka terangsang mau menjadi penyelenggara pemilu itu ketika mereka sudah mendapatkan informasi tentang satu, tentang kelembagaan, dua, tentang fungsi kelembagaan misalnya kan gitu kan, dan seterusnya. Maka setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, maka kita tinggal kelola secara komunikasi agar mereka tetap istiqomah bisa membantu kita, dan tentunya dia juga ingin langsung terjun sebagai pengawas pemilu, baik itu sebagai pemantau atau mungkin secara teknis bisa masuk di ranah pengawas atau petugas pengawasan kita, baik itu di tingkat kelurahan PTPS, di tingkat RW RT PTPS, atau di tingkat kelurahan pengawas kelurahan, atau di pengawas kecamatan gitu kan. Karena tentu
kaum milenial semangatnya akan berbeda gitu kan dengan orang-orang yang memang sebelumnya sudah mengalami menjadi pengawas pemilu, dan kita pun juga gampang untuk mengarahkannya gitu kan. Tibatan misalnya pengawas-pengawas yang memang posisinya sudah pernah merasakan sebagai pengawas pemilu. Itu saja yang bisa kita lakukan. Inovasi apa saja yang diberikan Bawaslu, kegiatan-kegiatan apa saja yang diberikan ke Bawaslu untuk menghadirkan mereka agar mereka lebih terangsang lagi gitu untuk membantu kita dan mau terjun sebagai pengawas pemilu. Mungkin itu hemat yang bisa dilakukan dengan kondisi yang hari ini, keterbatasan yang nggak tahu sampai kapan beresnya gitu kan. Itu saja yang bisa dilakukan. Siap. Baik, barangkali dari rekan-rekan masih ada. Kalau kegiatan RDK pengawasan partisipatif itu gimana? Masih bisa dilakukan atau memang sesuai dengan arahan terakhir di-off-kan dulu sambil menunggu kondisi PPKM ini selesai? Informasi terakhirnya gimana, teman-teman? Izin Pak, untuk kegiatan yang akan dilakukan menunggu arahan dari Bawaslu Jawa Barat. Begitu informasi terakhir dari Kang Wari, Bawaslu Provinsi. Karena kan takut karena posisinya kemarin saya dapat informasi bahwasannya kalau nggak salah tanggal 15-16 itu ada kegiatan di kita RDK pengawasan positif Buloli yang akan datang, dan tanggal 16-nya itu kegiatan sengketa. Terinformasi itu karena memang posisinya kita sedang PPKM, akhirnya kegiatan-kegiatan untuk sementara dihentikan dulu, direschedule dulu. Mungkin ada informasi terbaru. Kalau memang ada informasi terbaru harus kita laksanakan, berarti kita harus bersiap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Memang belum ada arahan seperti itu, berarti kita masih menahan kegiatan itu. Ya Pak, nanti izin Nurul akan follow up ke Bawaslu Provinsi untuk kegiatan lanjutan. Terima kasih. Baik, rekan dan pimpinan, kalaupun tidak ada lagi pertanyaan ataupun bahan diskusi yang akan disampaikan, ada yang dirangkum beberapa pertanyaan dari mulai Bu Nana sampai dengan Pak Asad. Yang mungkin untuk data yang diminta oleh pimpinan bahwasanya untuk penggolongan atau pendataan tentang kaum milenial yang ada, mungkin andai kata tidak bisa dilakukan misalnya secara menyeluruh, kita bisa mulai dari data-data PTPS yang ada atau data-data yang ada di Bawaslu. Yang kedua, untuk membuat semangat bagi para kaum milenial, mungkin tadi ada beberapa program yang memang telah disebutkan oleh narasumber, diantaranya yaitu mengingat tentang lembaga Bawaslu serta fungsi lembaga, sehingga kaum milenial tahu tentang lembaga ini apa, fungsi lembaga ini apa, dan tujuannya itu untuk apa, sehingga ada kesadaran atau minat untuk dapat mengikuti sebagai pengawas partisipatif di Bawaslu, dan mungkin kedepannya bisa kita dorong sebagai pengawas PTPS di tingkat TPS daerahnya masing-masing. Baik, mungkin sekian. Mohon maaf kalau misalnya banyak kata yang salah diucapkan. Semoga tidak puas. Mohon maaf, Pak Diar akan menambahkan atau ada yang akan ditanyakan, Pak? Tidak ada.
Pak Diar, masih webho. Halo, halo, Is- halo. Isman. Halo Pak Diar. Halo, ada suara saya ada di sana. Masuk, Pak. Ada jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini sebagai penonton saja ya. Sebagai ikut berpartisipasi dalam bentuk menonton, namun karena ada yang minta saya sumbang suara, saya akan menambahkan sedikit informasi tentang milenial ya. Tadi kita sering menyebut milenial berapa kali disebutkan, namun kita perlu berdasarkan patokan yang jelas. Misalnya kita pakai data Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 misalnya tentang pemuda. Jadi kata undang-undang ini pemuda itu dari 16 tahun hingga 30 tahun. Yang pertama 16 sampai 30 tahun. Jadi kalau misalnya Pak Yus pakai WHO, silahkan. Nah, kita di NKRI kita pakai Undang-Undang Pemuda, Pak Yus. Pak Yus sudah. Pak Yus mainannya Amerika. Kalau saya menanggapi tentang apa kritisnya itu loh, yang poin 5, saya mau tuh terlibat. Oh ya, tapi tidak jadi milenial ya Pak. Siap, lanjut. Itu yang kalau misalnya mengklaim pemuda, kamu pemuda apa dasarnya? Undang-Undang Nomor 40. Jadi saya itu sudah bukan pemuda ya, karena sudah lebih dari 30 tahun. Tapi masuknya om-om gitu ya. Om Dewo, Om Asad, Om Jae. Nah, kalau kita bisa pecah, jadi ada satu lagi istilah selain milenial itu ada namanya generasi Z, Gen Z. Nah, itu bisa dicek di TPS. Jadi milenial itu berbeda dengan generasi Z. Milenial itu rentang 24 sampai 39 tahun. Nah, jadi saya itu bukan pemuda, tapi masuknya milenial, masih masuk milenial. Masih pemuda, bukan pemuda, tapi milenial. Nah, kalau generasi Z itu dari usia 8 tahun sampai usia 23 tahun. Nah, yang masih 23 tahun misalnya siapa yang masih 23 tahun ya? Bu Hani 23 tahun ya, siapa? Mira. Nah, misalnya Bu Mira masih masuk generasi Z. Nana udah 40, Nana. Masih masuk pemuda dan generasi Z. Gitu. Itu saja mungkin biar nanti tidak disorientasi ya tentang menyebutkan perbedaan antara bedanya apa pemuda, milenial sama generasi Z. Itu kita bisa bantu nanti. Pemuda itu ada di irisan antara milenial dan generasi Z. Tidak semua milenial itu pemuda. Nah, gitu. Dan tidak semua generasi Z itu juga pemuda. Karena masih ada yang 8 tahun, ada yang masih di bawah umur, masih anak-anak. Gitu. Dan masing-masing punya spesifikasinya. Generasi Z punya kecenderungannya, misalnya pada dunia digital, bermain game online, misalnya sosial medianya mereka literasi, terus daya ketertarikannya pada masalah-masalah sosial misalnya seperti apa, itu perlu kita petakan. Jadi nanti bisa membantu Pak Yasin nanti dalam membuat studi tentang pengawas partisipatif. Misalnya milenial kecenderungannya seperti apa, generasi Z kecenderungannya seperti apa. Jadi nanti strategi pendekatannya bisa masuk gitu. Jadi jangan sampai pendekatannya ceramah ke teman-teman generasi Z karena mereka itu sudah multifungsi, multitasking. Mungkin mereka
tidak seolah-olah tidak mendengarkan, tapi mereka sebenarnya menyimak sambil main game misalnya. Mereka bisa belajar, bisa 3-in-1 dalam waktu sekaligus, kira-kira gitu generasi saya. Itu saja, tambahannya saya tidak banyak untuk meluruskan perbedaan antara pemuda, milenial, dan generasi Z. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Diar. Terima kasih Pak Diar atas informasi yang telah diberikan sehingga menambah wawasan bagi kita semua. Baik, kepada rekan-rekan, terima kasih sudah berkontribusi dalam acara kajian pada hari Jumat sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin Nugraha selaku pimpinan Bawaslu Kota Cimahi yang sudah sudi menjadi narasumber di acara kajian pada sore hari ini. Baik, akhirul kalam, saya moderator Gribaldi ucapkan hatur nuhun, terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan kembali kepada MC. Terima kasih. Enggak, lagi di kantor. Oh iya, MC. Snacknya mana snacknya? Teman-teman sehat semua kan? Gak ada yang terpapar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpapar korenas, Pak. Kita di Bawaslu Cimahi, alhamdulillah ya, dari awal adanya pandemi ini kita tidak ada satupun orang yang terpapar. Nyalah anggapnya nu flu anu panas tirisme eta mah penyakit biasanya tong disebut COVID gitunya. Eta mah sapararane, eta mah biru saeutik oge COVID eta mah gitu. Jadi alhamdulillah karena kita sedikit bergeser, KPU sudah beberapa kali di lockdown KPU itu karena posisinya baik itu pimpinan atau kesekretariatannya ada yang positif gitu. Entah itu dari mana gitu kan. Nah, kita mah alhamdulillah Bawaslu Cimahi sampai detik ini sehat-sehat semua, walaupun memang kita tahu bersama ada sahabat-sahabat pimpinan-pimpinan baik sekretariat di Bawaslu Kota Kabupaten lain ada yang terpapar. Mudah-mudahan ya kita berdoa semua kita tidak ada yang terpapar, sehat walafiat, dan kita bisa berkegiatan secara normal kembali di kantor Bawaslu Kota Cimahi. Itu saja mungkin ya, akhir. Oh, siapa ya? Terima kasih untuk Bapak Ahmad Yasin dan terima kasih untuk Bapak Diar Ginanjar selaku pimpinan Bawaslu Kota Cimahi. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah bergabung pada acara pada sore hari ini. Alhamdulillah kajian minggu ini dengan tema urgensi pengawasan partisipatif bagi generasi milenial telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segala sesuatu yang kita dapatkan pada kegiatan kali ini dapat bermanfaat. Dan satu hal yang sangat menarik bagi saya dari apa yang disampaikan Pak Yasin tadi adalah milenial butuh dipeluk, bukan disentuh, apalagi dilirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.